Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aprilia. Saya berasal dari kelas 4C dengan NIM 12020909085. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 5, yaitu suasana di tempat rekreasi. Assalamualaikum anak-anak. Di sini kita akan membahas mengenai rekreasi, atau bahasa Arabnya ialah an-nuzhatu. Di sini pasti kalian sering kan ke tempat rekreasi? Nah, jadi anak-anak, tempat rekreasi ialah sebuah tempat berwisata di mana kita suka berwisata bersama keluarga, ibu, ayah, kakek, paman, dan lain-lain. Nah, tempat wisata itu ada banyak. Misalnya wisata alam itu kayak gunung, danau, sungai, pantai, laut, dan lain-lain. Wisata juga mempunyai mufrodatnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mufrodat tempat rekreasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang mufrodat tempat rekreasi. Nanti ibu dulu ya, terus kalian ulangi. Nah, anak-anak, ibu dulu baru kalian ya. An-nuzhatu, rekreasi. Hadikotul hayanah, kebun binatang. Al-gobah, hutan. Al-jabalu, gunung. Syaitil bahri, pantai. Asyalalu, air terjun. Al-mathafu, museum. Al-arobah, delman. Asyayaroh, mobil. Al-kitor, kereta api. At-toiroh, pesawat. Al-hafilah, bus atau bus. Al-bahiroh, kapal. Nah, itu ya anak-anak mufrodat mengenai tempat rekreasi. Nah, anak-anak, supaya kita lebih hafal mengenai mufrodat tempat rekreasi, kita akan menyanyikannya dalam judul lagu berikut. Aku mau sebutkan tempat-tempat rekreasi: Syaitul bahri, pantai. Masbahu, kolam renang. Mashafu, itu museum. Jabalu, itu gunung. Burhun, menara. Mal'abu, tempat bermain. Kacanya candi di kotul taman. Bustan, itu kebun. Madun, itu pameran. Ayolah teman semua, mari kita hafalkan tempat-tempat rekreasi. Sekali lagi ya anak-anak, yuk kita nyanyi bareng. Aku mau sebutkan tempat-tempat rekreasi: Syaitul bahri, pantai. Masbahu, kolam renang. Mashafu, itu museum. Jabalu, itu gunung. Burhun, menara. Mal'abu, tempat bermain. Kacanya candi di kotul taman. Bustan, itu kebun. Madun, itu pameran. Ayolah teman semua, mari kita hafalkan tempat-tempat rekreasi. Nah, anak-anak, lagu yang tadi kita nyanyikan dihafal ya.
tentang mufradat rekreasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang percakapan rekreasi. Ibu dulu yang baca, terus kalian ikuti ya anak-anak. Nah, di sini percakapannya ada 2 orang, yaitu Khalid dan Furi. Yuk kita baca bareng-bareng. Khalid, Assalamualaikum. Furi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid, hal zuta Yogyakarta? Artinya, apakah kamu sudah berkunjung ke Yogyakarta? Furi, la, tidak. Lam azha, saya belum pernah mengunjunginya. La buddha antazu roha, kamu harus mengunjunginya. Mal alimul sayahiyatul lati nuzuruha fi Yogyakarta. Objek wisata apa aja yang bisa kita kunjungi di Yogyakarta? Lalu Furi pun bertanya, ala fikroh hal ma'du Borobudur koribun min Yogyakarta. Artinya, ngomong-ngomong, apakah Candi Borobudur dekat dari Yogyakarta? Khalid pun menjawab, Ba'idul kolila yaku'u alabu kimisron takriban an Yogyakarta. Sedikit jauh, terletak kira-kira 45 km dari Yogyakarta. Lalu Khalid pun menjelaskan tentang Candi Borobudur. Innahu min asyharil mabani qadimati fil alam. Artinya, sesungguhnya Candi Borobudur itu salah satu bangunan kuno yang sangat terkenal di dunia. Bal innahu min ajaibin dunya sab'ah. Bahkan ia termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Lidha ya'tihissu ya humin muhtahlifi alam. Artinya, oleh karena itu banyak didatangi oleh wisatawan dari berbagai negara. Wa ba'da lika yushahidu nama'a bida ukhra mislu ba'badi wa ba'badi mendut. Setelah itu, mereka, yakni para wisatawan, bisa menyaksikan candi-candi lainnya seperti Candi Prambanan dan Candi Mendut. Nah, ini anak-anak gambar Candi Borobudur. Indah bukan? Nah, candi ini merupakan salah satu tempat rekreasi. Biasanya banyak wisatawan yang mampir ke sini untuk rekreasi. Kita juga bisa rekreasi ke tempat ini, misalnya dengan keluarga, dengan teman. Nah, anak-anak, rekreasi ini mempunyai banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ialah menghilangkan rasa stres atau pusing, yakni kita berhenti sejenak dari rutinitas kita sehari-hari dan pergi ke tempat yang kita sukai, yang bisa memberikan otak kita kelegaan atau refreshing. Nah, jadi stresnya itu akan berkurang atau menghilang dengan rekreasi. Manfaat lainnya ialah meredakan rasa cemas. Seperti halnya stres, kecemasan juga bisa mengganggu pikiran kita. Nah, dengan menjalani rekreasi, kita akan lebih santai dan perasaan kita pun akan lebih tenang. Misalnya kayak kita di hari biasa kan buru-buru berangkat sekolah, kita kan capek gitu ya. Nah, dengan rekreasi, pikiran kita akan lebih plong
dan lebih lega. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Jadi, kita selama liburan pasti menghabiskan banyak sekali waktu. Mungkin pergi ke pantai, menikmati pemandangan, berjemur di bawah sinar teriknya matahari, atau naik gunung untuk merelasikan diri, atau mengunjungi tempat-tempat sejarah untuk menambah pengetahuan. Jadi rekreasi itu sangat membuat kita menjadi produktivitas sekali. Kita kan nggak diem gitu ke sana ke sini, jadi kita akan lebih produktivitas. Yang keempat ada menimbulkan rasa kepuasan dalam hidup. Setelah rekreasi ke tempat yang kita suka, kita akan senang dan rasa kepuasan itu pun akan kita dapat. Kita misalnya melihat yang kita sukai. Yang kelima ada meningkatkan aktivitas fisik. Di tempat rekreasi kita kan nggak mungkin ya diem sampai kita udah bayar gitu terus kita diem, kan nggak mungkin ya. Kita pasti akan, misalnya kita ke kebun binatang, kita akan melihat binatang-binatang, kita jalan-jalan. Nah itu tuh akan meningkatkan aktivitas fisik kita, hitung-hitung olahraga gitu. Misalnya kita rekreasi ke gunung, nah kita akan manjat gunung tuh capek ya. Nah itu aktivitas fisiknya bertambah gitu. Biasanya kita diem di rumah, diem gitu. Dengan rekreasi kita akan meningkatkan aktivitas fisik. Walaupun setelah rekreasi misalnya badan kita capek, tapi kan itu juga bisa membuat tubuh kita tuh lebih sehat juga. Kita nggak diam di rumah, yang kayak tadi kita tidak stres, kita bisa menghirup udara segar. Nah, anak-anak, di tempat rekreasi banyak sekali pengetahuan. Misalnya, kita pergi ke kebun binatang, kita dapat mengetahui nama-nama hewan dan juga habitatnya, dan juga makanannya apa, bentuknya seperti apa. Jadi rekreasi itu sangat bermanfaat ya anak-anak. Tapi rekreasi juga tidak boleh setiap hari. Kita juga harus ingat terhadap kewajiban kita sehari-hari seperti sekolah. Misalnya orang tuanya seperti bekerja. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.